Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan ini terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Saya Dina Rahmawati, guru dari SMP Negeri 1 Pasiraja, dan saya Elizarti SPD dari SD Negeri Kampung Paya, dan saya Rudi Irawan dari SD Negeri 1. Selamat menyaksikan. Sore Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Eli, alhamdulillah kabar saya baik-baik. Baik Pak Rudi, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap Pak Rudi? Saya siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Nina. Oh baiklah Pak, saya di sini nanti akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Dengan senang hati, karena itu akan membantu proses coaching saya nantinya dengan Ibu Nina akan lebih baik lagi. Iya baik Pak, tapi sebelum coaching nanti kita akan mendiskusikan beberapa hal terlebih dahulu dengan Bapak. Baik. Jadi nanti Pak, saya akan melakukan penilaian terhadap coaching yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Dina berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Pak, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan nanti? Oh, saya berkenan Bu, saya bersedia. Tidak masalah. Iya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan kegiatan coaching Pak Rudi? Jadi ketika nanti proses coaching berlangsung, saya akan menghadirkan ataupun mengembangkan mulai dari kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu saya akan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Rudi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti yang Bapak ingin kembangkan? Ya, kalau spesifiknya Bu, kalau bagian prosesnya, karena kita kan harus hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nina nanti sebagai coachingnya saya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, menentukan, dan sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau kita tidak fokus. Ya. Fokus yang pertama. Ya. Baik, bagus sekali Pak Rudi. Nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut. Iya Bu. Ya. Untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan, yang bagian mana Bapak inginkan? Seperti apa gitu? Ya, untuk indikatornya mungkin di sini saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggali potensi si coach sendiri tersebut. Ya, baiklah Pak kalau begitu. Nanti setelah ini silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Dina. Semangat ya Pak, semoga berhasil. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Ibu Dina, apa kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah Pak, saya baik, sehat. Alhamdulillah. Karena di masa-masa Corona ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, karena ada teman saya itu sakit dan ujian ke sekolah. Iya Pak, harus banyak aktiviti, kemudian makan vitamin itu ya Pak, supaya kita tetap sehat. Iya benar Bu. Ada apa Ibu Dina? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, apa ada Bapak ada waktu? Iya. Soalnya seperti yang saya WA semalam, ada satu hal yang mau saya diskusikan dengan Bapak. Oh, boleh Bu. Mari, waktu saya ada. Mari berdiskusi. Oke Pak, terima kasih.
Ya, Begini Pak, saya mau mendiskusikan tentang murid-murid di kelas 7 Pak. memangnya kenapa di kelas ibu? Itu juga. Ini saya kan mengajar matematika di kelas 3. Tapi kok ya saya perhatikan kan Pak, anak-anak itu seperti kurang fokus. Waktu misalnya saya kasih pertanyaan 1, 2, 3 itu paling sedikit yang menjawab. Kemudian kalau misalnya nilainya pun Pak rata-rata di bawah KKM Pak. Jadi sekitar kayaknya. Oh iya bu. Jadi kalau misalnya pun padahal saya sudah merasa saya sudah maksimal nih dalam menyiapkan pembelajaran gitu Pak. Oh itu ya bu. Iya Pak. Oh baik bu. Kira-kira ini ya menurut ibu Dina, kenapa bisa murid kelas 7 itu tidak fokus? Kemudian kenapa bisa mereka itu kurang semangat dan nilainya bisa kebanyakan di bawah KKM bu? Kalau menurut sepengetahuan saya Pak, mungkin anak-anak ini malas lagi mengulang pelajaran di rumah gitu Pak. Kalau misalnya ada PR, ada tugas, ada aja alasannya. Jadi kalau misalnya mereka absen pada hari kemarin gitu Pak, itu dijadikan alibi supaya nggak mengumpulkan tugas. Kemudian sepertinya pun kurang tertarik ketika saya menjelaskan Pak. Paling kalau saya beri pertanyaan 1, 2 orang cuma yang bisa jawab. Kalau idealnya bagaimana proses yang diharapkan? Kalau menurut saya Pak, pembelajaran itu kan idealnya pakem Pak. Ya. Anak-anak aktif Ya. gitu. Kemudian kreatif. Jadi kemudian dia juga merasa menyenangkan dalam pembelajaran. Dan saya sih seperti itu Pak. Iya benar sekali, benar sekali. Tapi kenyataannya yang selama ini saya ajarkan, kebanyakan mereka kurang fokus Pak. Kurang fokus ya. Baik. Padahal gurunya sudah maksimal ya bu, Iya, tapi rasanya muridnya masih belum ya bu. iya benar Pak. Itu yang membuat saya kayaknya kepikiran terus gitu Pak. Ya ya benar, benar. Ketika pembelajaran kurang maksimal, kita merasa ada yang belum cukup. Ya bu, Iya, ya masih ada yang belum cukup buat anak-anak kita. Boleh saya bertanya nih bu, boleh Pak. kira-kira nih Bu, ya, kira-kira selama ini bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Dina lakukan, kemudian bagaimana dengan penggunaan media misalnya dan metode pembelajaran itu? Selama ini Pak pernah sih satu kali saya menampilkan slide misalnya. Ya, Misalnya ada materi pembelajaran saya ambil dari internet gitu. Kemudian ada juga saya pakai alat peraga Pak, karena matematika gitu. Tapi tergantung materinya juga kan tidak semuanya ada alat peraga gitu. ya, ya. Baik. Kemudian kalau matematika ini kan 5 JP ya Bu, Nah, per minggunya. Terapi ada yang masuk sampai 3 JP per minggu ya, iya Pak. oh, per hari ya. Iya. Oh ya ya. Kira-kira ada perbedaan tidak ketika masuk 2 JP dengan 3 JP? Ada. Kalau saya lihat ada, kalau misalnya pas waktu masuk 3 JP, saya rasa anak-anak itu di situ terlihat bosan ya Pak. Oh, nah, menurut Ibu Dina, mengapa anak sering seperti itu? Kalau misalnya pasti ada sebab kan Pak kenapa anak-anak kurang tertarik. Ya, Mungkin Pak pembelajaran yang saya lakukan monoton, tidak bervariasi, dan juga mungkin tidak adanya activity Pak. baik. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apa yang Ibu bayangkan, mengapa anak-anak terlihat bosan? Kalau menurut saya itu yang tadi Pak, mungkin saya dalam pembelajaran harus saya terapkan SDT mungkin Pak. Oh, ya, ya, ya. Oke. Nah, menurut Ibu Nina nih, apa solusi yang mungkin terpikirkan oleh Ibu Nina untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau yang terpikirkan sama saya saat ini Pak, dalam setiap mengajar nanti saya akan membuat metode pembelajaran dan model pembelajaran yang berbeda-beda dan bervariasi. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran dan juga mungkin ditambah lagi juga dengan speaking yang kekinian Pak. Karena kan anak-anak sekarang itu kan
dengan yang kekinian mereka bisa tertarik nanti belajarnya. Saya senang dengan jadi sebenarnya Ibu Dina ini bisa menyelesaikan tantangan yang Ibu hadapi, dan saya senang Ibu Dina sudah terbuka untuk sharing tentang permasalahan itu pada hari ini. Ya, saya juga senang bahwa Bapak bisa memberikan waktu luang mendengar keluhan-keluhan saya, Pak. Ya, jadi tadi Ibu Dina kan sudah menggambarkan bagaimana solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian saya juga senang dengan solusi yang Ibu gambarkan tadi. Kira-kira ya, komitmen apa yang akan Ibu Dina lakukan ke depannya? Kalau misalnya komitmen, Pak, saya bertekad nanti setiap masuk saya akan membuat skenario pembelajaran dengan model pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan juga akan saya selingi dengan ice breaking yang membuat anak-anak bisa fokus, Pak. Kira-kira nih Bu, kalau kita beri skala perubahan dari angka 8 sampai angka 10, Bu Dina akan berada di posisi yang mana? Jadi kira-kira perubahannya, Pak, saya optimis bisa di posisi 10, Pak. Ya bagus itu Bu, saya setuju. Saya melihat semangat resolusi ini dari Ibu Dina. Iya, Pak. Saya yakin Ibu Dina akan bisa melakukannya dengan baik. Saya tanya sedikit lagi ya Bu. Boleh, Pak, boleh. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah Ibu sharing ataupun berbagi Bu? Bagaimana perasaan? Setelah saya sharing dengan Bapak ini, saya rasanya plong, Pak. Ya, Jadi beban saya ini terasa kayak melebur gitu. Ya. Jadi saya dapat pencerahan dari sharing-sharing kita tadi, gitu, Pak. Alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang mendengarnya. Ya, saya akan tunggu sesi kita sharing selanjutnya tentang keberhasilan daripada resolusi yang Ibu Dina ini ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya sudah memberikan saya waktu luang dan mendengarkan keluhan saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Baik Bu, silakan. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Terus bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi bersama Ibu Dina? Alhamdulillah Bu, jadi proses coaching kami tadi berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Kemudian kalau perasaan saya merasa lega karena saya mampu memfasilitasi rekan saya tadi Ibu Dina dalam menemukan solusi dari permasalahannya dengan menggali kompetensi yang ada pada Ibu Dina tersebut agar beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi sendiri. Ya, alhamdulillah ya Pak Rudi. Nah, setelah melakukan observasi saat Bapak coaching dengan kunci tadi, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Proses coaching kami tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kerja, di mana di sini tadi saya sudah menanyakan kepada Ibu Dina tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen beliau. Dan yang terakhir itu tentang tanggung jawab beliau tentang solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan tadi. Kemudian saya juga menggali kekuatan yang sebenarnya dan saya lihat tadi kunci saya tadi itu sudah menyelesaikan permasalahan. Baik Pak Rudi. Jadi Pak, bisa saya katakan Bapak Rudi tadi sudah berhasil lah ya dalam melakukan proses coaching dengan alur kita. Oke Pak, kemudian nih Pak, ada beberapa catatan untuk Bapak atas coaching yang tadi sudah Bapak lakukan. Tadi saya lihat saat proses coaching sudah berhasil membangun suasana dan melakukan dialog tadi dengan alur cerita Pak ya, dengan menanyakan tujuan proses coaching,
kemudian mengidentifikasi masalah, berencana aksi, dan rasa tanggung jawab pada coaching tadi. Kemudian Pak, tadi saya juga mendengar percakapan Bapak. Di sini Bapak mendengarkan coaching dengan seksama. Tadi saya lihat artinya Bapak sudah memiliki kesadaran penuh dalam proses coaching ini, dan juga Bapak sudah mendengarkan dengan aktif saat coaching berbicara. Serta yang terpentingnya lagi Pak, tadi saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rudi ajukan tadi sudah sangat berbobot. Artinya kompetensi inti pada coaching telah tercapai nih Pak. Satu lagi ya Pak yang mau saya tanyakan jika Bapak berkenan. Baik Bu, dengan senang hati. Boleh Bu. Baik Pak Rudi. Untuk kedepannya nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching pada hari ini Pak? Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya lebih mampu lagi dalam menggali potensi-potensi yang ada pada si coach saya tersebut. Oh iya Pak Rudi. Baik, menurut saya tadi secara umum proses sudah berjalan tadi Pak dengan sangat baik. Saya berharap kedepannya Bapak dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak. Ya Bu, terima kasih atas arahan dan masukannya. Iya Pak, apakah masih ada lagi yang mau dibicarakan Pak Rudi? Baiklah Bu, saya rasa sudah cukup. Baik Pak, jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita cukupkan saja ya Pak atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Iya Bu, terima kasih juga atas waktu luang yang Ibu berikan. Baiklah Bu, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.